Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih ketua kelas. Ibu akan mencek kehadiran semuanya. Kita berjumlah 30 orang. Ahmad Fadilah, Ainur Nadifa, Ananda Hafiz Pratama, Ananta Abdul Syukuriansyah, Andini Hari Marisa, Anggita Putri, Arya Bagaskara, Bayu Dwi Arta, Bramasta Hameswara, Chandra Kurnia, Claudia Putri, Gracia Indri, Hermantio Prayuda, Humaira Razak, Yuliana Armanda, Kristiani Hakim, Mutiara Azzahrani, Natasha Shaina, Narista Fatma. Alhamdulillah 30 orang siswa kita hadir semuanya. Baik, sekarang kita lanjut ke dalam materi. Sebelumnya minggu kemarin kita telah membahas mengenai teks berita. Nah, sekarang untuk mengingatkan kembali, siapa di sini siswa Ibu yang sudah pernah menonton berita? Wah, banyak sekali ya. Ya, Ibu pengen tanya dulu. Arya nonton berita apa? Nontonnya di mana? Oh, ya, baik. Kalau Juliana, nontonnya di mana? Oh. Lalu Ahmad, ya. Ahmad nonton berita apa? Maaf. Ya, nontonnya di mana? Ya, benar ya anak-anak Ibu, itu merupakan beberapa contoh berita. Kita dapat menemukan atau menonton berita di media online maupun media cetak. Contohnya ada di internet, ada di televisi, ada di radio, bahkan mungkin yang terdekat kita bisa jadi mungkin yang di rumahnya yang punya koran. Di dalam koran itu memiliki banyak sekali berita-berita yang lagi terkini. Nah, selanjutnya kita akan mengulang kembali ya mengenai teks berita itu sendiri. Maaf, tak bisa teks berita. Teks berita itu merupakan suatu teks yang melaporkan suatu kejadian. Bisa disebut juga suatu teks yang menceritakan, melaporkan, atau bahkan memberitakan suatu kejadian atau peristiwa yang aktual, terkini, bahkan mungkin yang sedang terjadi. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai jenis-jenis dan sumber berita juga. Kemudian siswa-siswa Ibu harus mengetahui mengenai unsur-unsur berita. Ada 6 unsur yang terdapat dalam berita itu sendiri, dimana yang kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai 5W1H ditambah 1H. Nah, apa itu 5W1H ini? Yang pertama itu ada what. What itu apa? Yang kedua ada where. Where itu di mana? Yang ketiga ada when. When itu kapan? Dan yang keempat ada who, yaitu siapa. Yang kelima ada why,
yaitu di mana atau mengapa. Dan yang terakhir ada satu H, yaitu how, yaitu bagaimana. Nah, di sini kalau dalam bahasa Indonesianya 5W1H ini disebut dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, mungkin 5W1H ini dapat memudahkan kita dalam mencari unsur-unsur yang ada di berita. Misalnya nih, ada sebuah berita. Kita hanya menggunakan 5W1H ini, yaitu mencari pokok-pokok yang ada dalam berita dengan menggunakan 6 pertanyaan tadi. Contohnya apa? Apa yang sedang terjadi? Yang kedua, di mana? Di mana kejadian atau peristiwa tersebut sedang terjadi? Yang ketiga, kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Yang keempat, yaitu ada pertanyaan siapa. Nah, siapa yang terlibat dalam peristiwa ini, atau siapa saja korban yang ada dalam peristiwa. Yang kelima, yaitu ada why. Mengapa atau kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Yang terakhir itu ada how, bagaimana proses kejadian ini, bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Nah, itulah 5W1H tadi. Sekarang kita masuk ke dalam struktur teks berita. Ibu di sini menggunakan sistem atau metode, yaitu metode piramida yang disebut di sini sebagai piramida terbalik. Mengapa disebut sebagai piramida terbalik? Teman siswa ibu dapat melihat, yaitu bagian atas piramida ini disebut sebagai judul. Apa judul dari berita? Kemudian ada bagian kepala. Nah, bagian kepala ini merupakan unsur penting dari berita. Biasanya 5W1H ini berada di bagian kepala berita. Unsur-unsur yang 5 tadi itu berada di bagian kepala berita. Kemudian selanjutnya ada tubuh, bagian tubuh berita. Ini merupakan unsur mendukung pada berita. Yang selanjutnya disebut sebagai bagian ekor. Ini merupakan unsur tambahan dalam berita. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam unsur kebahasaan teks berita. Biasanya teks berita ini menggunakan kalimat atau bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Mengapa menggunakan kalimat langsung? Karena biasanya dalam suatu berita pasti seorang reporter menanyakan sesuatu mengenai kejadian kepada seseorang yang berada di lokasi agar dapat meningkatkan tingkat kepercayaan berita ini. Biasanya kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip. Nah, yang keempat yaitu menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan keterangan tempat. Dalam suatu berita pasti ada tempat dan waktu kejadiannya. Kembali lagi kepada 5W1H ini, yaitu tadi yang pertanyaan di mana dan kapan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada kata konjungsi, keterangan, konjungsi temporal atau penjumlahan. Mana ini kata-katanya biasa digunakan kata kemudian, sejak, awalnya,
akhirnya, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang siswa-siswa ibu akan menampilkan sebuah video berita. Ini merupakan video pembelajaran agar siswa-siswa ibu lebih terampil dalam menulis teks berita. Sebelum videonya ibu tayangkan, kita akan membentuk sebuah kelompok. Di sini terdiri dari 32 orang siswa, maka ibu ingin membentuk 8 kelompok. Untuk mempermudah, untuk menghemat waktu juga, kita mengambil kelompok berdasarkan teman di sebelah dan teman yang ada di belakang kita. Misalnya baris pertama yaitu bersekelompok dengan teman yang ada di belakangnya. Jadi baris pertama dan baris kedua bergabung, nanti di belakang baris ketiga dan baris keempat juga bergabung. Jadi kita pas ya 8 kelompok. Dari ujung ibu pilih sebagai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kali ke ujung kelompok 5, 6, 7, dan 8. Nah, sekarang silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Pilihlah posisi yang senyaman mungkin agar anak-anak ibu bisa menonton video ini, menyimak dan mencermati videonya nanti dengan baik. Nanti ibu akan membagikan sebuah format, di mana format ini harus kalian isi berdasarkan video yang akan ditayangkan di depan nanti. Baik, videonya silahkan menonton dan menyimak dengan baik. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik cat di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu malam. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat seluruh bangunan pabrik hangus dalam waktu singkat. Sempat terdengar ledakan yang membuat panik karyawan yang sedang membantu memadamkan api. Tadi beberapa kali mungkin ada ledakan, mungkin dari warga juga ada yang motornya jatuh, keinjak-injak, banyak yang korban tadi mungkin pada sudah diselamatkan teman-teman. Tapi dari informasi yang saya dapat dari warga, memang api itu tiba-tiba besar. Dari konsleting listrik katanya langsung membesar karena bahan baku ini thinner gitu. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di gudang penyimpanan bahan baku pembuatan cat. Banyaknya warga yang menonton dan sulitnya sumber air membuat petugas sempat kesulitan menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Mujib Latumairisa melaporkan untuk NET. Nah, videonya sudah selesai. Sekarang ibu kasih waktu 5 menit untuk semuanya berdiskusi atau menyelesaikan tugas kelompoknya sebelum kita presentasikan di depan kelas. Kemudian nanti ibu meminta kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan kepada kelompok lain akan menanggapi hasil dari kelompok penyaji di depan. Nah, ibu lihat mungkin siswa-siswa ibu udah dapat ya memahami teks berita dengan baik, mencari pokok-pokok dan unsur-unsur yang ada dalam berita. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas individu, ibu minta masing-masing dari kita membuat suatu berita berdasarkan sebuah tayangan atau sebuah berita yang berasal dari media online maupun media cetak, di mana kalian akan menentukan unsur kebahasaan, unsur-unsur berita, dan isi dari berita tersebut. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu meminta kepada salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa, siapa yang mau, ini akan menjadi nilai A+ bagi siswa ibu. Ya, baik. Kepada Gracia, ibu persilahkan. Semuanya dengan baik-baik ya.
Baik, mungkin itulah akhir dari pembelajaran kita. Jangan lupa tugas individunya kita kumpulkan minggu depan. Eh, Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, akhir kata, jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.